Minggu ke-14 tahun C. Perutusan para murid. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Senang kita boleh berkumpul kembali dalam renungan Minggu Misi SVD Indonesia. Kabar Anda baik-baik saja bukan? Sukacita dalam kasih Tuhan, tetap semangat, dan bagi saudara-saudariku yang sakit, tetap sabar, tetap percaya akan kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Hari ini, Injil Suci mengajar kita untuk ikut ambil bagian dalam misi Yesus. Pergi mewartakan kerajaan Allah. Anda sudah siap? Siap untuk diutus? Iya, kita semua siap ya. Nah, Yesus mengutus 72 murid-murid untuk perutusan umum. 72 itu angka simbolis yang menunjukkan totalitas bangsa-bangsa, seluruh bangsa. Dalam kitab Kejadian disebutkan 72 bangsa-bangsa yang berbeda. Dengan mengutus 72 murid yang diperuntukkan untuk seluruh bangsa tentunya. Nah, sebelum kebangkitannya, Yesus memilih dan mengutus sejumlah murid-murid dalam mewartakan kabar gembira. Dan jumlah waktu itu kan terbatas, 12 murid. Doa universal selalu untuk keperluan yang lebih luas. Setiap hari Minggu kan kita berdoa, doa umat itu. Tidak hanya untuk keperluan kalangan terbatas, untuk diri sendiri, untuk gereja setempat, tapi untuk seluruh gereja. Dan Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala, antara bahaya hidup atau mati. Situasi sulit sekurang-kurangnya itu yang mau digambarkan. Setiap rumah yang kamu masuki, katakanlah damai untuk rumah ini. Tugas seorang misionaris adalah membawa damai. Damai tentu menjadi kebutuhan setiap manusia. Kita ingat kata pertama yang keluar dari mulut Yesus setelah kebangkitannya. Damai bagimu. Para pekerja Injil, para misionaris harus selalu mempropagandakan damai kepada setiap orang, meski celah, hinaan, penindasan, penangkapan menimpa dirinya. Tidak ada pewartaan tanpa salib. Seorang misionaris, salib merupakan santapan setiap hari. Nah, ini kata-kata bagus dari Santo Arnoldus. Tak ada misi tanpa salib. Seorang utusan Tuhan adalah pemersatu. Karena itu seorang misionaris harus hidup terbuka. Dan dia harus menjadi jembatan yang mempersatukan bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Damai hanya bisa terjadi kalau terjadi komunikasi yang baik, di mana ada sekelompok orang, di mana ada sekatan di antara orang-orang, di mana ada pemisah, di situ pasti tidak akan terjadi damai. Bukankah Paulus mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah adalah keadilan, damai, sukacita, dan
Roh Kudus. Allah menghendaki agar semua anak-anaknya hidup dalam damai dan kegembiraan dan dalam kasih. Dan tentu kita semua mengharapkan damai dalam hidup kita. Nah, coba kita lihat dalam bacaan pertama. Mengingatkan kita, Allah itu penuh belas kasih. Allah mengundang kita dalam sukacita, mewujudkan kasih-Nya. Shalom yang seiring dan yang sering kita katakan. Shalom artinya damai. Dan dalam bacaan kedua, bagian akhir dari surat untuk umat di Galatia juga berbicara tentang damai. Janganlah ada perpecahan di antara kalian. Hiduplah kalian dalam damai. Seperti perdebatan yang terjadi soal sunat. Soal sunat adalah soal hidup baru. Jangan karena sunat lalu ada perpecahan. Kemurahan Tuhan dan kelembutan hatinya nampak dalam ciptaan baru yang muncul dari dan oleh kebangkitan Kristus. Nah, dengan kebangkitannya kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Karena itu misi utama gereja adalah misi untuk membawa damai. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua merindukan damai. Kita mengharapkan damai, hidup damai. Kalau kita bisa hidup damai, hati kita juga tentram. Suasana batin kita juga merasa aman. Dan dalam situasi damai seperti ini, kalau setiap orang berusaha membawa damai, betapa damainya dunia ini. Nah, itulah tugas kita. Tugas para misionaris. Dan kita juga berkat baptisan yang kita terima, kita ditugaskan untuk membawa damai. Nah, apakah Bapak Ibu siap untuk membawa damai ini? Pertama-tama di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat. Syukur-syukur kita bisa dengan sekecil apapun yang kita miliki, kita bisa membawa damai bagi dunia ini. Mari kita berdoa untuk perdamaian. Sekarang dunia ini penuh dengan pergolakan, permusuhan. Kita bisa membawa damai dengan mendoakan. Semoga damai ini sungguh-sungguh hidup dalam diri setiap orang. Nah, Bapak Ibu, semoga dengan permenungan singkat ini kita semakin menemukan damai dalam diri kita, damai di antara kita, dan damai di dunia ini. Amin. Nah, baca, renungkan, dan semoga setelah membaca, merenungkan, dan kita menemukan apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh damai dalam diri kita dan juga damai di dunia ini. Terima kasih. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SWD. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin.